Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para masyayikh, para asatir, juga para tamu saya Rabu Epon dari Pangereman. Alhamdulillah, kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala karena sampai semakin artinya serang ajuran saja serang Allah Subhanahu wa taala yang paling kesempatan kakui bisa sareng-sareng, kakui bisa bersama-sama ambil bagian dalam tasyakuran khatmil Quran dari Nanda Sauri. Maka gak ditoh arofati istung kenikmatan dari artinya serang ajuran saja. Maka tempat gak ditoh semakin merupakan tempat-tempat sepenuh kalaban barokah, karena diantaranya kita semakin Jumat manis, Jumat legi merupakan kegiatan rutin ngaji kitab Nasuihul Ibad. Jugenan asareng kalaban khatmil Quran bulanan sabikuna simaatul Quran bulanan Bukit Lambar kakui binian. Alhamdulillah pun lestari juga ditambahi tasyakuran khatmil Quran setoran Bilwaib dari Nanda Sauri. Melalui hati serang ajunan saja serang Allah Subhanahu wa taala paringi kelimpahan kebagusan dari berbagai macam kegiatan juga kebagusan. Para tamu, Ustaz Rosid, sareng saja rombongan dari Pangereman, sareng saja jagancah saya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Khatmil Quran kaento orang terpilih menjadi, apalagi Al-Quran itu merupakan orang-orang yang kue pilih Allah Subhanahu wa taala. Karena orang gelap sudah dijadikan sebagai di antara senoro aki aja dekah kemurnian Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala adabu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah Subhanahu wa taala sinronaki Al-Qur'an, juga Allah Subhanahu wa taala juga saya bekal ajaga Al-Qur'an dia. Pitah kalaban kitab suci selain Injil berlain semacam. Maka Nabi Al-Qur'an kaento etoronaki daga Rasulullah sekaligus Allah Subhanahu wa taala si bekal menjaga. Ketika apa cara Allah Subhanahu wa taala kita menjaga Al-Qur'an? Di samping kelebihan kekuasaan Allah tibi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dekat hamba-hambana, dekat kebule-kebulena kelebihan cara hafal Quran. Kelebihan cara hafal Quran. Karena Nabi apa hafal Al-Quran, ampun cekak sampai kira. Terus kemudian pada orang-orang yang mencoba ngakui
merubah-rubah daripada lafaz dan ayat Al-Qur'an, maka pastinya temuh bahwa Al-Quran gelak itu entah salah cetak, murni salah cetak, pernah pakai sengaja, kan banyak semakin Al-Quran cetakan baru beda seekorangi, beda seetambai. Maka kalaban badana orang-orang yang hafal Al-Quran itu merupakan sebagian cara dari Allah Subhanahu wa taala ajaga Al-Quran. Maka kita patut berbangga, patut bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kak ditoh ke Allah taala ki epele sebagai orang di antara orang se etetiaki penjaga Al-Qur'an. Maka menabi abanta tentang keutamaan hafal Al-Qur'an, keutamaan maus Al-Qur'an. Maka kaento lanceng bentatik mareh, karena begitu banyak keutamaan dan begitu lanceng keutamaan sekali kau lebih orang gila saya hafal Al-Quran. Mulai dari dunia dia sudah bisa merasakan keuntungan dan ketenangan saya paling akibat Allah Subhanahu wa taala. Pada boleh laku ya juna Allah Subhanahu wa taala ya akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sejelas orang gelak itu pasti bidah daripada orang-orang yang lain. Mulai tentunya bibi Allah Subhanahu wa taala ampun ditampakkan betapa tenangnya orang gelak, betapa senengah orang gelak, para ahli keluargana, ahli tetanggana, menunjukkan orang-orang se ambil bagian benuruk bunga kan orang yang hafal Al-Quran kayak itu juga bakal oleh ketampiasan bagus. Maka ketika zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain kak dintoh mun beda orang hatam kak ditorbuan seteronora seumpama badistum sahabat mawas Quran tibi, maka kita sare ada lagi seberapa sahabat ya, karena mulai hatam terong ngampungan tak meskipun neng doa hafal Quran. Maka ketika Anas bin Malik salah satu khaddam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dito makonan dak goreng dak sahabat-sahabat lain mun beda sahabat lain si hatam Al-Qur'an engkok beri engkok kabari engkok tero acam buah engkok tero noroah doa hafal Qur'an lekah. Karena harapan kita ketampiasan kebagusan daripada hatam Al-Qur'an juga hafal Qur'an dia. Kak itu saking daripada muljanah banyak keutamaan tentang orang yang ngafal lagi Quran. Bahkan beristung kisah ketika ada seseorang pembisnis sukses, ketika ada orang pembisnis sukses kenton di anak nyaman seorang bapak itu pak kuntero anak sepadah minimal mun perlu lebihan orang majeng, orang tasik, kayak itu anak terus jadi pemajang sukses ya. Petani sukses terus nahinya ke anak. Nah, apa sih kan di orang tua nak terus nahi ke anak. Baik pengusaha besar misalnya, atau pengusaha sayur, pakun terus nahi kan anak. Derma tangan anak deh. Si Odi nyaman neng tunya, saya cokop nah neng tunya, tak tangka otang dan lain semacam. Rata-rata rintuah akan tidak dinto. Maka pada seorang kisah nyata, seorang orang pembisnis sukses berhandal, ketoan di anak.
nanti beberapa anak sepertama sekolah sampai fakultas tinggi, akhirnya sukses ya, bisa nerwaki orang sepon. Anak sesegi nomor 2 seterusnya sekian tujukan sampai sukses. Pas anak saya dak ngudaan saya bungsu, sekolah tanda, sekolah tanda. Apaan pegel dia? Ada ngudaan yang apa dengan anak tanda? Sedangkan engkau pengusaha sukses, maka tantretan api pengusaha sukses. Berarti ya coba dalam masih pada bertantretan aku tuh sukses ke dalam hal duniawi. Pakun si anak gila tanda kengkun diam-diam, anak gila nikah ngebala kering tobinin, terus ajar ngaji baik, terus ajar ngaji. Terus biring tobinin didukung tanpa sepengetahuan ring tua lagi, mau ring tua lagi. Belum kegiran melulu bulan anak nikah tanda pepada kan, abad. Sampai bisa ngaji, sampai hafal Quran nang sekolah nah sampai hafal Al-Quran. Akhirnya setung bakto ring tua lagi tak pernah tahu tentang pendidik anak selain sekolah umum. Maka masih sedang muda nikah sekolah setung sekolahan yang memang benar pelajaran Al-Quran. Kemudian tinggal mareh anak hafal Quran sedang muda nikah. Kemudian bimbun bala, wahai bapak deki ban beda undangan kakui menghadiri nang sekolah nah anak sedang muda. Maka siapa dulu ngucap paling rawon detik pembantu umum nang sekolah anak-anak nih. Kayak pun pada undangan wali murid sero eta. Paling anak lagi dulu nah sedih pembantu umum tukang 100% jeding atau tukang 100% halaman. Jangan yang tua lagi. Kok tak bisa hadir kok sibuk ngurusin dia ngeboleh ke bini. Tapi bini gelak terus merayu seperti bisa hadir. Mun bini lah tahu bahwa saya akan wisuda nih, saya akan haflah nih ke anak. Siapa pun tak tahu. Pokun emir komel depan. Apa Pak Yen tanah? Maka pertemuan wali murid jadi tentang anak tidak bisa dibanggakan. Paling pun teti tukang perusahaan jeding bentania. Malaysia akhirnya macah entar mereka sekolahan gila dan kepodok gila entar bentar teriakan kapi. Tak dirasa percaya diri karena memang anak gila tidak bisa dijamin kualitasnya. Diam-diam menghafalkan tanpa sepengetahuan ring tua laki kun amit ring tua bini. Maka akhirnya dipanggil. Pas beda nama anak nyaman anak tibi dipanggil dengan wisudawan terbaik untuk membacakan beberapa lantunan ayat karena wisudawan terbaik. Tak saja paling akep mon Omar yang paling Omar lain tentang anak tak kaya aja. Maka tinggal keluar ke pentas membacakan baca wali tapi tepak kabar. Masih kau wali apa tangan aku ya. Agawas orang tuana kakak kapi pas kerja atau kerja. Pas tanya Aki, apa sih membuat dia termotivasi kangku yang lagi Al-Quran. Ya pon waktu macam nang epangku nih tanya Aki, ini apa bisa Al-Quran bandar mah? Iya pernah ngiding debu dari salah satu ustadz ya, orang yang lagi Quran bakal memberikan mahkota kering tuana keutamaan bangsa lainnya. Kemudian akan aja di pengantar. Maka tinggal mereka bentai sepak bola langsung kerja langsung nangis mendadak
Karena tapi kok meskipun bapak sukses saya dunia, tapi kok terus lemah tang bapak dia sukses mulai di dunia sampai ke akhirat. Maka pemikiran-pemikiran seperti itu meskipun dilecehkan di orang tuanya, tekan-tekan di orang tuanya, tapi dirinya sendiri adik kemauan keakui hafal Quran, membahagiakan kedua orang tuanya mulai dari dunia sampai ke akhirat, maka orang gelak ya meskipun tekan reken bi orang tuanya tetih dalam ngawalaki Al-Quran. Maka kisah-kisah seperti itu patut kita sebagai contoh, patut diabadi sebagai contoh, karena kita nanti banyak juga yang lagi Quran. Tapi benipaan beni tak tahu. Salah ngapalaki suropaan penare penminggu gentare. Ki bodoh iyo dukung kita tik apa loh? Apa yang membedakan antara nabaan sebenarnya benak karena saya mencerita gila ya lagi lah. Yang membedakan di antara karena baan dia tak andi pengetahuan. Baan dia butuh dukungan melolo. Baan dia nampu sotok melolo. Tak andi pengetahuan tibi semuncul dari abang tibi kakui ngoleh banyak-banyak keutamaan dan keutamaan. Maka alhamdulillah kita bersyukur dalam kesempatan semakin teman kita Sauri sudah menyelesaikan hataman dengan bil ghaib, hataman setoran pertama. Maka masih ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diselesaikan kangkui benar-benar memperoleh hafalan yang selancar bersejak lancar. Maka motor selangkong untuk setuju para tamu selake sebini siapun ikut serta menghantarkan benorok bunga kalaban lestarena Sauri dalam ngapalagi Quran kita muka panjenengan sejib Allah Subhanahu wa taala kita amal bagus kecukupan oleh keutamaan. Maka dari semenjak Allah Subhanahu wa taala seharusnya orang adik pengetahuan ngaji. Orang adik pengetahuan seharusnya ngaji. Tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang memantau, kita kalau benar-benar dibire terus semangat. Lah praktekkan kita nang dina ya, benih kalau tidak saya tahu, benih kalau tidak saya mantau. Tolaban jaga enah bon sing ngaji ya ban ke bakun tadi makan deh, beda apa asli. Maka perlu menjadi koreksi diri. Tidak lemah ke belakang, kita bisa lebih semangat boleh tanpa harus pada orang senyoro, senyotok, boleh semacam. Karena bekali kau oleh tibi, tak bekali kau oleh orang lain. Sehingga oleh dia, ya abang sebersangkutan hafal Quran, reng tawana, ya, tantre tanah, levelena, ikut dia. Tak kira pas hafal Quran orang sorbojo bahkan sing oleh kontongan tak kira aja pakun si bersangkutan. Jadi sekali pada orang hafal Quran misalnya setung orang ya kemudian pas keluarga pas nyaman kapi deh aja neng akhir neng dunia lain neng akhirat bisunya faaten 10 orang selalas jelas masuk neraka banyak keutamaan selain menabi pasti penting keutamaan ya kita tadi kemarin. Maka jangan cas berinak terutama maka jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan kalian ki bedor yang sepono segi ngirema orang sepono ki lengkap ki sehat sebenarnya maka manfaat ki ongku ban jangan sia-siakan waktu ban umur saya kan di bekomot bektoh waktunya tidak akan menunggu ban dia berapaan semangat ban umur. Baan semangat tak semangat ngaji tak ngaji umurnya pengguna jalan waktu pengguna jalan tak kira mau berapaan tak semangat pas waktu nang detik dulu detik semangat baru pas jalan tak kira jadi semangat tak semangat ngaji tak ngaji kenceng tak kenceng
umur ban waktu pengguna jalan. Maka tak kira menunggu kita perapaan nakal. Maka kita abas, berapa tahun kok ngawal lagi? Mata hikmah, beda apa? Beda apa? Nah, makanya harus menjadikan tolak ukur bagi kita. Maka melalui kesempatan semakin kita berharap supaya teman-teman kita selain bisa segera, jangan mengulur-ulur waktu dalam menghafal dan mengambil kesempatan. Semoga kita semua, terutama yang bersangkutan sauri juga yang sepo duaan di masyadiin tantre tanah lebaran tetangga rukuruna ya Allah Subhanahu wa taala juga paringi keutamaan layaknya beliau juga nggak oleh apa saya nggak oleh di orang saya hafal Quran. Mari kita berdoa kepada Allah taala supaya kita ya menjadi ahli Quran mulai dari dunia sampai ke akhirat. Maka kedudukan orang yang surga itu tergantung daripada banyakan ayat saya baca mulai ke dunia. Ia mungkin baca alif lam mim kayak surga negeri pun alif lam mim pun yasin lalu seminggu sekalian tinggal Jumat itu surga nike. Mumpah bulan hatam sehari sejuta muncul surga nama bulan tas. Maka kedudukan orang yang surga tergantung banyakan ayat dan banyakan huruf saya baca Al-Quran mulai di menentunya. Maka kita abas sakit kok rela banyak bagi orang banyak dari dalam mengajarkan. Maka kita doa namun adzan dulu selain adzan kita pas doa mari. Siapa deh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع مشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، وأسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين. اللهم افتح لنا أبواب العلوم النافعة من تلاميذ وتلاميذات معهدنا بقيت العنبر. اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسر والضير. اللهم اجعل معهدنا بقيت العنبر معهدا مباركا معصوما من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم حوائجنا فاعطنا سبلنا، وتعلم أنفسنا فاغفر ذنوبنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. ولقضاء حاجاتنا وحاجتكم حاجة الدنيا والآخرة، ولحرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من قد أنزل القرآن معجزة إلينا. سبحان من قد أنزل القرآن
معجزة لمن جاء إلينا صل ثم سلم على نبينا وآله وصحبه يا ربنا اعلم بأن آيات القرآن 6,000 فافهم على اليقين 6,000 فافهم على اليقين و600 ثم 60 كما قال الذين علمونا القرآن معجزة لمن جاء إلينا سبحان من قد أنزل القرآن معجزة لمن جاء إلينا صل ثم سلم على نبينا وآله وصحبه وستنا منها في ذكر الناصح ولا تكن ممن عصى للشيخ وستنا منها في ذكر الناصح ولا تكن ممن عصى للشيخ اغفر لنا ببركة القرآن يا ربنا وأدخلنا الجنان سبحان من قد أنزل القرآن معجزة لمن جاء إلينا سبحان من قد أنزل لمن جاء إلينا صل ثم سلم على نبينا وآله وصحبه يا ربنا Subhanallah walhamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.